Ini oleh Pak Yakub Esra, waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Saya melanjutkan seri karakter Kristus yang setiap Senin saya ajarkan, dan kali ini saya akan membahas karakter Kristus yang menerima segala sesuatu, menerima orang-orang yang berbeda, status, suku, ras, bahkan agama mereka. Penerimaan tanpa diskriminasi. Mungkin saudara masih ingat ada kisah nyata yang membuat kita semua sedih. Kisah Mahatma Gandhi, seorang yang seharusnya bisa menjadi orang Kristen. Tetapi karena diskriminasi pada waktu itu, Gandhi yang masih muda begitu mengagumi Kristus. Dan dia menerima ajaran kasih dari Kristus. Kemudian dia ingin masuk dalam gereja. Tapi Gandhi seorang India. Dan pada waktu itu gereja yang ada di sana adalah gereja orang Inggris. Dan ketika dia melangkah memasuki pelataran gereja, dia memasuki pintu gerbang gereja. Tiba-tiba ada beberapa orang menghalangi dia dan mereka berkata, gereja ini bukan untukmu. Gereja ini hanya untuk kami, orang-orang Inggris. Pada saat itu, Gandhi kembali pulang dengan perasaan yang kecewa. Dan dia berpikir keras, kenapa ajaran Kristus baik, tapi orang-orang Kristen begitu diskriminasi. Dan pernyataan Gandhi yang paling terkenal berbunyi demikian. Saya percaya kasih Kristus tidak terbatas. Tetapi saya tidak percaya dengan orang Kristen yang tanpa praktek ajarannya. Praktek ajaran Kristus tidak dilakukan oleh orang-orang Inggris itu. Saudaraku, di tanah Jawa ada beberapa orang Belanda yang datang ya sebagai tentara juga sebagai pedagang karena kita dijajah 300 tahun. Dan beberapa dari mereka membawa Injil. Dan kita tahu bahwa beberapa tempat di tanah Jawa juga menerima Kristus. Bahkan para pemimpin mereka menerima Kristus dengan sajian wayang dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya teringat dengan ibu mertua saya almarhum yang rumahnya dipakai untuk tempat penyimpanan barang-barang orang-orang pasar waktu itu. Ya, di rumahnya itu pekarangannya besar gitu, dan orang-orang di situ menitipkan balai-balai, kursi-kursi, ya kios-kios mereka yang bisa diprotolin, dicopotin, ditaruh di situ pagi-pagi, diatur lagi, ya siang hari ditaruh kembali. Dan bukan hanya itu, ibu mertua saya mempersiapkan minuman juga nasi bungkus gitu untuk diambil dan dinikmati oleh orang yang melewati rumahnya. Saya merasa terharu karena apa ya? Dia lakukan itu dengan tekun setiap hari sampai beliau wafat.
Saudara yang dikasih Tuhan, eh, penerimaan tanpa diskriminasi ini dilakukan juga oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada Sakius pemungut cukai, kepada perempuan Samaria yang berkata seharusnya kamu tidak berbicara dengan aku, dan bahkan perempuan pelacur yang seharusnya dijauhi orang dan dia menerima orang berdosa sebagai orang yang dilayani tanpa diskriminasi. Pertanyaan yang muncul di dalam pikiran saya dan kita semua seharusnya, apakah saya juga mampu menerima apa adanya orang-orang yang di sekeliling kita? Mari kita lihat firman Tuhan dan pengertian penerimaan tanpa diskriminasi. Penerimaan tanpa diskriminasi adalah sikap hati, ya. Kembali ini adalah sikap hati, bukan hanya perbuatan, tapi hati kita yang menerima setiap orang tanpa memandang latar belakang, status sosial, dosa masa lalu, atau perbedaan budaya. Sambil tetap memanggil mereka kepada pertobatan. Ya, Yesus tidak menoleransi dosa, tidak, ya. Dosa adalah dosa, tetapi Yesus mengasihi orang berdosa dan memberi ruang bagi orang berdosa dengan kasih dan kebenaran Allah. Masihkah kita ingat Bapak Ibu di penyaliban Yesus, dia berdiskusi dengan dua orang di kiri kanannya, dan salah satu yang menerima Yesus. Yesus tahu mereka penjahat, karena orang disalib itu dianggap orang yang sudah membunuh dan dihukum mati. Tapi Yesus mengampuni dan menerima salah seorang dari yang disalib itu. Pada hari ini juga kau bersama dengan aku di Taman Eden. Nah, saudaraku, Matius 9 ayat 10 sampai 13 itu adalah ayat teladan Kristus, saudaraku, tentang penerimaan tanpa diskriminasi. Matius 9 ayat 10 sampai 13. Bahwa bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Aku menginginkan belas kasihan dan bukan persembahan. Saudaraku, dalam ayat ini Yesus makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa. Akibat perlakuan Yesus yang tanpa diskriminasi itu, pemungut cukai, orang yang berdosa bisa dilayakkan. Saudaraku, ia membuka persekutuan dengan mereka yang dianggap hina. Yesus mengutamakan belas kasihan daripada sekedar ritual kaku. Dan Yesus memanggil orang berdosa untuk bertobat, bukan menjauhkan mereka dari kasih Allah. Saya masih ingat ya ketika melayani para waria di Jakarta, ya, diadakan camp waktu itu, dan saya dengan istri melayani bersama-sama, dan kami ingat ya ketua waria Jakarta itu saya sendiri yang melayani, mendoakan. Mereka bilang kami tidak ingin seperti ini. Kami tidak ingin dilahirkan seperti ini. Tapi semua orang tiba-tiba menolak kami. Dan kami ingin menjadi orang yang normal. Tapi orang tidak menerima kami. Saudaraku, mayoritas mereka menerima Yesus. Dan pada waktu itu gereja membuat penampungan khusus
untuk mereka yang sudah percaya Kristus. Tidak mudah, saudaraku. Tidak mudah. Ada sepasang suami istri yang menjadi gembala mereka. Itu hal yang luar biasa. Itu semua bisa terjadi kalau kita memiliki hati penerimaan tanpa diskriminasi. Yesus tidak berprasangka buruk. Dia menilai berdasarkan sikap hati, ya, bukan sekedar penampilan atau latar belakang. Ya, karena musuh diskriminasi, saudaraku, itu prasangka. Kedua, musuh diskriminasi itu kayak eksklusivisme rohani, eksklusif. Ini untuk saya aja merasa kelompok sendiri yang lebih suci. Contohnya ahli Taurat kaum Farisi, ya, atau kebencian akibat luka masa lalu. Itu sulit menerima karena pengalaman buruk. Dan stereotip yaitu menggeneralisasi orang berdasarkan golongan. Saya bertobat menerima Yesus, salah satu alasannya karena melihat keluarga besar, ya, bukan keluarga inti. Jadi itu ada keluarga dari kakak ayah saya yang sangat diskriminatif, ya. Dia ikut membangunkan sebuah gereja Katolik di Surabaya. Gereja itu besar sekali. Tapi ketika kami di rumahnya, saya melihat bagaimana mereka memperlakukan pembantu rumah tangga itu seperti budak, dengan piring dan gelas dari seng yang udah tepos-tepos dan makanan tersisa. Saya waktu itu baru usia sekitar 7-8 tahun, ya. Saya melihat seperti itu, saya bertanya kepada ayah saya, kenapa piring kita lebih bagus daripada piring mereka? Kenapa cangkir kita lebih bagus dari cangkir mereka? Dan ayah saya berkata, seharusnya tidak demikian. Kamu lihat di rumah kita nggak demikian. Memang di rumah saya, ayah saya memberikan piring yang sama dan cangkir minum yang sama. Dan dia bilang, ya, di rumah ini memang ada diskriminasi perbedaan. Saya nggak bisa paham waktu itu karena saya masih kecil. Tetapi apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, dari kecil saya tidak menyukai ketidakadilan, ketidakseimbangan kasih antara sesama. Saya tidak berkata bahwa saya dari kecil orang yang baik. Saya anak yang nakal juga. Tetapi perasaan diskriminasi itu bisa terasa sekali kalau kita membedakan, saudaraku. Ya. Dan mari kita tidak berprasangka, tidak eksklusif, tidak ada luka masa lalu kita bereskan dengan pengampunan, dan tidak menggeneralisasi atau stereotip berdasarkan golongan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesombongan rohani juga musuh dari diskriminasi. Merasa lebih benar sehingga merendahkan orang lain. Nah, bahkan saya, mohon maaf kalau menyinggung beberapa pembicara yang sering menggunakan kata-kata asing. Ya, bagi saya yang penting bagaimana orang itu bisa menerima firman dan pelajaran tanpa harus membuat kita yang mendengar itu bingung gitu.
sedikit-sedikit bahasa asli, sedikit-sedikit bahasa asli. Ya, saya sendiri yang mengerti bahasa asli, ya, saya percaya bahwa setiap pembicara itu diurapi oleh Tuhan, saudaraku. Tapi hendaklah kita tetap rendah hati dengan merasakan juga dan memikirkan bagaimana orang yang mendengar pengajaran yang kita sampaikan. Kesombongan rohani tanpa terasa membuat gap antara pengajar dan yang diajar. Atau ketakutan akan penolakan, itu musuh penerimaan tanpa diskriminasi. Kita takut ditolak, menghindari bergaul dengan yang berbeda. Rasa minder, ya. Wah, nanti kalau saya ngobrol sama dia terjadi penolakan, pesimis, asumtif, kurangnya empati, tidak mau memahami pergumulan orang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita melatih karakter penerimaan tanpa diskriminasi? Inilah caranya. Mari kita melihat orang melalui kacamata Kristus, bukan opini pribadi. Saya selalu melihat orang lain, saya berpikir kalau Kristus bagaimana ya? Setiap kali saya juga dikhianati atau dijahati orang, saya selalu berpikir kalau Kristus responnya gimana ya? Gunakan kacamata Kristus ketika kita melihat orang lain berbeda suku, ras, dan agama, bahkan ketika kita disakiti. Apa respon Kristus? Kedua, menghapus label yang kita tempelkan pada orang lain. Si A yang miskin, si B yang berbeda suku, si C yang berbeda agama, si D yang menyebalkan, dan lain sebagainya. Saya tidak berkata bahwa kita harus menerima orang yang berkarakter buruk. Tapi saya percaya ada orang-orang yang sanggup melayani orang-orang yang berkarakter buruk. Seringkali saya ditanya, Bapak kok bisa? Bapak kok bisa? Bahkan driver saya baru saja percaya kepada Isa Al-Masih karena dia melihat bagaimana saya memperlakukan orang yang sudah berkarakter buruk tapi dengan kasih, dan akhirnya mereka bertobat. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita menghapus label, ya, mendengarkan cerita orang tanpa penghakiman, mengundang dalam persekutuan mereka yang biasanya tersisih. Itu hal-hal yang menyangkal diri, saudaraku, dan melakukan kehendak Tuhan. Kita mendoakan orang yang sulit kita terima. Ada VIP list yang kita doakan, tapi juga ada aksi di mana kita benar-benar menerima orang yang mengesalkan kita. Mengakui keberagaman sebagai bagian dari rencana Allah. Dan memberi kesempatan kedua bagi mereka yang gagal di masa lalu. Sebelum driver yang sekarang ini, saya memiliki driver yang sudah 7 kali keluar masuk, namanya Pak Yandi. Ada aja yang dia lakukan, saudaraku. Saya nggak pernah keluarin, dan saudara tidak perlu menirukan saya. Dia mencuri uang saya, mencuri dari bensin, dari katanya servis, dan lain sebagainya.
Dan karena dia cinta uang, maka pada waktu itu dia ditawarin lebih besar sedikit gaji, dia keluar. Dan ketika nggak kerasan, dia balik ke tempat saya minta maaf dan masuk lagi. Dan itu dilakukan sampai 7 kali. Sekali lagi saya bilang jangan tirukan saya. Kalau saudara nggak bisa. Saya bisa lakukan seperti itu karena hati saya memang ya kayak orang gila aja ya. Penerimaan tanpa diskriminasi pikiran saya ya orang bersalah asal dia mengakui ya saya terima 70 kali 7 gitu. Saya baru 7 kali saudaraku. Dan yang ketujuh saya senyum sama dia saya bilang ya mudah-mudahan tidak ada yang ke-8. Dan dia menangis dia bilang tidak Pak ini yang terakhir. Dan benar saudaraku itu adalah perbuatan dia yang terakhir, dia bertobat total, dia menerima Yesus dan istri, anak-anaknya, sekeluarga, orang tuanya juga serumah dengan dia. Papa mamanya menerima Yesus. Seisi rumah menerima Yesus. Dan dia bekerja dengan saya 8 tahun dan di suatu uh, siang waktu itu dia ada di puncak bersama saya dengan tim. Dia membenahi semuanya karena itu sudah 3 hari dan hari ketiga mau pulang. Dia bilang, Pak ini tas Bapak. Dan dia uh, ke toilet untuk buang air besar. Usianya baru 41 tahun. Dan ketika dia mengejan, tiba-tiba pembuluh darahnya pecah dan tidak ada seorang pun yang tahu. Dia tersungkur dan meninggal dunia di toilet itu. Saya sangat sedih. Saya berusaha berdoa untuk membangkitkan dia. Saya peluk dia. Tapi dia tetap pulang di rumah Bapak. Ya, dia sudah saya anggap sebagai seorang sahabat saudaraku. Saya kalau sedih, saya ngobrol sama dia. Dia menjadi konselor dari Pak Yakub Ezra. Ya, saya ajarin dia konseling dengan saya. Kamu dengarkan dan doakan saya. Dan itu dia lakukan. Saya tidak pernah menangis keras ketika driver saya itu meninggal dunia, saudaraku. Dan saya lakukan uh, prosesi seperti keluarga waktu itu taruh di rumah duka di Pluit sana dan semua klien-klien saya hadir dan semua sembahan kasih yang nilainya sampai ratusan juta saya berikan kepada keluarga yang ditinggalkan. Bahkan gaji selama 2 tahun saya tetap berikan penuh pada sampai keluarganya bisa survive kembali. Saya lakukan itu dan saya ceritakan kepada saudara karena dasar dari kasih yaitu tanpa diskriminasi. Saudaraku, itu terbentuk karena kita mempunyai sikap hati yang dipenuhi oleh kasih Allah. Saya bersaksi seperti ini benar-benar tidak bermaksud menyombongkan diri, tapi salah satu dari anak mereka yang kami beasiswain sekarang bekerja pada anak saya, ya, namanya Stefanka Cencen, dan dia mengabdi dengan luar biasa tanpa pamrih, selalu memberi kesempatan kedua bagi mereka yang gagal di masa lalu. Nah, aplikasi praktisnya bagaimana, saudaraku? Mari menghargai semua orang di lingkungan kerja, pelayanan, atau keluarga. Bahkan utamakan mereka yang
tua yang membutuhkan pertolongan, yang hamil, ibu-ibu, untuk mendapat perlakuan yang lebih baik. Menciptakan ruang aman di gereja bagi pendatang baru dari latar belakang apapun. Saudara tahu Yesus pada waktu membalikkan meja kursi para pedagang itu. Karena pada zaman dulu, bait Allah itu yang boleh masuk orang Yahudi. Yang non-Yahudi di halaman di mana seharusnya itu untuk ibadah. Tapi dipakai untuk orang-orang berjualan. Itu sebabnya Yesus marah. Dia marah, dia menggunakan cemeti dan menunggang balikan semua meja orang berjualan. Karena seharusnya tempat itu bagi orang yang non-Yahudi berdoa di sana. Saudaraku, aplikasi praktis selanjutnya adalah mengurangi komentar atau sikap yang merendahkan kelompok tertentu. Ya, 2 malam yang lalu saya berdoa dengan para pemimpin di 2 gereja yang makan malam sama saya, dan saya berdoa dengan suara keras, Tuhan berkatilah fellowship kami, dan kami berjanji tidak mau membicarakan gereja lain. Kami tidak mau membicarakan hamba Tuhan orang-orang lain. Kami tidak mau gosip. Kami mau membangun pembicaraan yang membangun dan memuliakan Tuhan. Dan saya diketawain, kenapa doa seperti itu. Nah, saya bilang, karena biasanya kalau ngobrol sama hamba Tuhan dari lebih dari satu gereja, itu ngomongin gereja lain, hamba Tuhan lain. Saya nggak mau bilang gitu. Dan kalaupun saya tidak sempat berdoa seperti itu, saya biasanya bicara, tolong tidak melanjutkan omongan seperti ini. Atau kalau mereka tetap melanjutkan, saya menghindar. Ya, saudaraku, apa yang kita lakukan itu mencerminkan sikap hati kita. Ya, mengasihi atau tidak. Ya, menjadi jembatan pertemuan, bukan tembok pemisah. Apakah kita mau menjembatani, kalaupun kita bicarakan, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menolong mereka yang membutuhkan, bukan membangun tembok pemisah. Bahkan kita menolong tanpa menunggu orang lain berubah lebih dahulu. Saudaraku, izinkan saya memberikan ayat tentang penerimaan tanpa diskriminasi. Matius 9 ayat 10 sampai 13. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang untuk memanggil orang benar. Bukan orang benar, tetapi orang yang berdosa. Lukas 19 ayat 10.
Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Yesus berbicara dengan perempuan Samaria. Maka kata perempuan Samaria itu kepada Yesus, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' pastilah engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air yang hidup." Roma 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena semua kamu adalah satu di dalam Kristus Yesus. Yakobus 2 ayat 1. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka atau diskriminasi. Efesus 2 ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Lukas 15 ayat 2. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 dan 35. Lalu mulailah Petrus berbicara dan katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. 1 Korintus 9 ayat 22. Bagi orang-orang yang lemah akan menjadi seperti bagi orang-orang yang lemah akan menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Ini Rasul Paulus, saudaraku. Yesaya 56 ayat 7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi bangsa-bangsa. Wahyu 7 ayat 9. Ya, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum bahasa, berdirilah di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Saudaraku,
Inilah refleksi dari penerimaan tanpa diskriminasi. Apakah saya memiliki kelompok atau jenis orang tertentu yang sulit saya terima? Saya memilikinya. Bagaimana saya dapat memahami dan meneladani Yesus dan menjangkau mereka yang terpinggirkan? Apakah saya lebih fokus pada kesalahan orang atau pada potensi yang Allah lihat di dalam mereka? Apakah persekutuan saya cukup inklusif bagi semua orang? Mengapa Yesus memilih bergaul dengan orang berdosa dan tersisih? Bagaimana cara membedakan antara menerima orang dan menyetujui dosanya? Apa risiko yang mungkin kita hadapi jika kita hidup dengan penerimaan tanpa diskriminasi? Bagaimana sikap ini bisa menjadi kesaksian yang kuat di tengah masyarakat yang terpecah? Ya, apa langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk membangun komunitas yang menerima tanpa diskriminasi? Saudara boleh memilih salah satu dari refleksi ini sebagai bahan diskusi di breakout room nanti. Izinkan saya mengakhiri firman Tuhan penerimaan tanpa diskriminasi ini. Ya, minggu yang lalu saya ketika membetulkan kacamata saya di Kencana Optik ya, punya Cian-Cian. Dan di situ saya bertemu dengan Bu Farida juga, Dokter Farida. Dan setelah selesai kacamata itu, kami besuk salah satu jemaat yang rumahnya di kampung dan kecil sekali. Ya, saya yang tinggi harus berunduk-unduk dan masuk itu ruang tamu, kemudian ruang tidur, dan dia sudah berapa tahun di tempat itu terbaring dan dilayani oleh anaknya, dan anaknya juga stroke. Ya, kami mencium bau yang tidak nyaman, suasana yang pengap. Tapi entah bagaimana ya, Bu Cencen, Dokter Farida, juga saya dengan nyaman aja ya ngobrol dan melayani Bapak itu. Dan kami bahkan memeluk dan berdoa dan meninggalkan berkat buat mereka. Pulang dari itu, tempat itu, kami merasakan sukacita dan kasih Allah memenuhi hati kami. Diberkatilah Ibu Jen juga Dokter Farida dan setiap kita yang mau besuk orang-orang yang memang membutuhkan. Dan biarlah Koramdio kita ini merupakan wadah kasih Allah buat situasi yang membangun suasana kekeluargaan satu dengan yang lain. Pak Mardi sudah memberikan teladan yang luar biasa dengan saling membesuk. Dan biarlah setiap kita bisa mendengar firman ini dan mau melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, ampunilah dosa kesalahan kami. Kalau kami selama ini masih membedakan siapa orang yang boleh dekat dengan kami, bahkan kami berprasangka, bahkan kami merasa lebih baik eksklusif. Ampunilah kami ya Bapa, dan biarlah pagi hari ini kami dikuatkan dengan firman-Mu bahwa kasih adalah dasar penerimaan tanpa diskriminasi. Penuhilah hati kami dengan kasih-Mu Bapa, supaya kami bisa menerima orang lain seperti Yesus menerima orang lain. Berkatilah kami yang sakit, Engkau sembuhkan ya Bapa. Berkatilah kami yang berhutang, supaya hutang kami dilunaskan. Berkatilah kami yang bermasalah dengan hubungan,
dengan pasangan atau anak, dengan siapapun, agar kami dipulihkan hubungan-hubungan kami. Kami serahkan hati kami ya Bapak, hari ini agar kami melakukan segala sesuatu dengan damai sejahtera yang datang daripadamu. Kami mohon berkat kasih karuniamu dan kasih kuasamu bekerja dalam hati dan pikiran kami. Kami sampaikan doa ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua berkata, amin. Amin.